Halo guys, guru besar yang tidak besar. Itu bunyi dari berita kompas.com beberapa hari yang lalu. Yang hari ini saya ingin membicarakan itu. Kenapa saya harus bicarakan? Karena ini penting sekali gitu. Bagi keberlangsungan intelektual. Secara simbolis loh ya, secara simbolis. Kalau guru besar saja menjadi tidak besar di depan presiden, di depan pemerintah, yang kerjanya itu hanya apa istilahnya, ya teknikal semua gitu ya. Namun kan kalau bicara konseptual itu kan mesti intelektual kan, intelektualitas. Sementara fungsi dalam setiap jabatan itu hanya fungsional saja yang mengerjakan hal-hal teknis begitu gitu. Tapi kalau ingin berbicara hal konseptual dan sebagainya, kita perlu seorang intelek gitu. Tapi hari ini guru besar dihina dalam pengertian otaknya tidak dipakai, hanya diundang secara simbolis dalam tanda petik untuk menghargai atau apalah itu apalah gitu ya. Silakan baca berita kompas.com tentang itu, guru besar yang tidak besar. Kali ini saya ingin melihat beberapa hal yang perlu saya bicarakan di dalam kesempatan ini. Pertama, ada paradoks kehadiran gitu ya, guru besar di sana. Ribuan guru besar yang diundang tapi tidak diajak bicara. Ini kan paradoks gitu. Mereka hadir tapi tidak menyumbang apa-apa. Kira-kira secara logis kita berpikir, kenapa dia disebut guru besar itu kan karena intelektualitas, pencapaian akademiknya itu kan, yang kemudian diharapkan ada pandangan-pandangan baru untuk bisa didiskusikan lebih lanjut. Kehormatan ini simbolis karena diundang tapi tidak diajak diskusi gitu kan. Nah, hal yang lain perlu kita lihat juga. Ini juga semacam mengungkap sedikit realitas atau mungkin kebenaran selama ini gitu, bahwa guru besar itu hanya gelar saja gitu ya, hanya gelar saja di Indonesia ya, tanpa substansi, tidak ada isi gitu kan. Gelar akademik tinggi tidak otomatis membuat seorang besar pada akhirnya kan, secara pengaruh ataupun keputusan gitu kan. Ya ini saya rasa yang menarik gitu kan, dia hanya simbolis ya. Selanjutnya apa kira-kira ya, tadi sudah paradoks itu sendiri, kemudian hanya sekedar gelar itu yang mengungkap realitas itu, kemudian simbolis itu hanya simbolis saja. Kegiatan 15 Januari itu hanya simbolis saja, bahwa guru besar diundang ke istana tapi tidak ngapa-ngapain itu. Justru menjadi lucu saja. Kemudian suara yang tidak didengar. Ternyata di dunia demokrasi itu bisa terjadi gitu. Kok bisa? Saya menganggap ya, ini saya jelaskan secara vulgar ya, telanjang, bahwa guru besar, ribuan guru besar yang diundang ke istana itu disetarakan intelektualnya sama buruh gitu, sama orang yang tidak taman SD gitu. Karena kenapa? Cuman diundang, hadir dengan pakaian kehormatan dan sebagainya, tapi tidak diajak diskusi. Kita mengundang seorang pengusaha, tentu kita akan bicara soal bisnis. Kita mengundang seorang buruh, tentu kita berbicara soal lapangan teknis dan seterusnya. Kita bicara mengundang mahasiswa, tentunya kita ingin tahu perspektif mahasiswa tentang suatu hal dan lain sebagainya. Ini guru besar tapi tidak diapa-apain gitu kan. Nah, ini ironi ya, di era hari ini, bahwa ini akan menjadi catatan sejarah bahwa guru besar di Indonesia itu ternyata tidak besar gitu kan. Nah, barangkali kebesaran yang sesungguhnya itu didengar ya, dihargai dan memberi pengaruh.
Kalau ribuan guru besar yang diundang itu tidak didengar, tidak dihargai, dan tidak memberi pengaruh apa-apa, maka sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh berita itu, guru besar yang tidak besar. Karena 3 poin itu tidak ada. Kebesaran seseorang tidak dilihat dari gelar pada akhirnya kan, tidak dilihat dari status itu, tapi bagaimana dia berpengaruh. Profesor, doktor, bla bla bla, itu tidak ada gunanya kalau dia tidak memiliki pengaruh, tidak didengar, dan tidak dihargai. Barangkali itu ini menarik. Wassalamualaikum.